Mas Adi, akhirnya kan muncul pertanyaan di publik, kenapa kemudian kok 3 menteri ini bergabungnya ke PAN, bukan ke Gerindra begitu, yang menjadi motor penggerak utama di Koalisi Indonesia Maju ini? Anda menangkap analisnya bagaimana itu? Ya, saya kira ini soal bagaimana mutualisme interesting. Jadi ada titik temu kepentingan politik bersama yang bisa dikompromikan. Sepertinya partai-partai, termasuk PAN misalnya, ini mendapatkan berkah secara politik ya, ketika ada 3 menteri bergabung di dalamnya. Menteri-menteri ini sepertinya ke depan memang tak lagi dalam tanda kutip ya kelihatan independen dan profesional tanpa ikatan politik apapun dengan partai. Saya membaca kecenderungan Prabowo Subianto itu ingin melihat bahwa menteri-menteri di kabinetnya saat ini adalah mereka yang terafiliasi dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Sehingga komitmen kemudian kerjasama termasuk evaluasinya itu bukan didasarkan atas profesionalisme tanpa misalnya kaitannya dengan partai politik. Ini yang sepertinya menjelaskan kenapa ketiga menteri ini akhirnya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Tentu jika bergabung dengan Amanat Nasional, ketiga menteri ini mendapatkan posisi yang cukup penting dan cukup strategis ya. Ini yang saya kira kenapa para menteri ini pada akhirnya melabuhkan pilihan politiknya ke PAN. Kalau di Gerindra saya kira sudah banyak orangnya. Jadi posisi-posisi kunci sudah terpenuhi, posisi-posisi strategis saya kira juga sudah ada. Termasuk Bung Noel misalnya di Gerindra kan menjadi orang penting. Hmm. Jadi hal-hal macam ini sepertinya bagian dari upaya untuk mengonsolidasi. Jangan lagi ke depan misalnya partai yang kemudian beririsan dengan tokoh-tokoh profesional itu tidak bisa bersinergi satu sama yang lain. Anda melihat Ini ada pengaruh Jokowi juga tidak di sini, di balik 3 menteri masuk ke PAN itu? ya, bagi saya Jokowi itu sudah masa lalu Hmm. dan tak ada kaitannya dengan di masa yang akan datang. Bahwa misalnya ada komunikasi dengan Pak Jokowi ya, tapi saya kira ketiga partai ini ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai ini kan sebagai upaya bahwa politik mereka ke depan itu akan dikaitkan dengan Partai Amanat Nasional. Ini yang saya kira memang menjadi guidance dan semacam portofolio politik baru di masanya Pak Prabowo Subianto, bahwa partai-partai, maksud saya adalah menteri yang dari kalangan proporsional harus mengidentifikasi dan bahkan harus menjadi bagian dari partai politik tertentu sehingga kerjasama politik dan evaluasinya itu nyaman, Mas. Oleh Oke. karena itu Prabowo nanti agak nyaman cara mengontrol partai-partai yang kemudian memiliki kader-kader yang ada di dalam kabinet, misalnya Bung Noel, kemudian Bang Viva, Oke. nanti evaluasinya, feedbacknya itu pasti ke partai, bukan lagi orang per orang, bukan lagi antara presiden dengan kalangan proporsional. Baik. Inilah format baru bagaimana Prabowo Subianto menyusun dan memberlakukan postur kabinetnya untuk di 5 tahun yang akan datang. Mas Adi, Bang Noel, Mas Viva, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami hari ini.